السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى. الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وتكرم وتحنن على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا في هذا المجلس المبارك على ما نواه آباؤنا ومشايخنا وأسلافنا الصالحون، على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة نافعة من خيرات الدنيا ونعيم الآخرة، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadratul muhtaramin, para guru, para kiai, para ulama, para fuqaha yang dimuliakan Allah, yang saya ta'zimi Ketua Masjid Walimah Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir, beserta seluruh jajaran pengurus, para bapak, ibu haji, para sepuh, para penisepuh yang dimuliakan Allah, para jamaah Masjid Walimah dimuliakan Allah, ikhwatal iman dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah hingga hari ini kita masih diberikan hidup, yang sehat diberikan sehat, yang sakit mudah-mudahan disembuhkan Allah, mudah-mudahan yang hadir, kemudian yang berhalangan uzur syar'i tidak hadir dicatatkan sebagai orang yang masuk dalam golongan tetap hadir. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam taufik inayah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada malam hari ini biidznillah kita akan melanjutkan pembahasan hikam haddadiyah, yaitu untayan-untayan mutiara hikmah yang disampaikan oleh Imam Al-Haddad di dalam kitab hikam beliau. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan sampai kepada poin ke-6. Poin ke-6 itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala qutbul irsyad wa wasil ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, nafa'ana Allah Ta'ala bi'ulumihi fid darain. Beliau menyatakan la tadumu ma'al kulfati ulfah, la tadumu ma'al kulfati ulfatun, bahwa tidak langgeng bersama dengan keterpaksaan itu cinta kasih. Artinya sesuatu itu tidak akan bisa langgeng kalau itu dipaksakan. Beliau menggunakan istilah ini untuk mengingatkan kepada kita bentuk hukum taklif syar'i
hukum-hukum syariat itu kalau bisa jangan sampai kita merasa terpaksa. Tentunya ini dalam konteks yang sunnah-sunnah, bukan yang wajib. Kalau wajib, ikhlaskah, terpaksakah, kemudian merasa tak ikhlaskah, tetap harus wajib, namanya kewajiban. Di sini dalam konteks hal-hal yang berbau sunnah, maka ini disunnahkan kita untuk menyesuaikan dengan kondisi kita masing-masing, karena kondisi yang dipaksakan itu biasanya tak akan bertahan dengan lama. Orang kalau kuatnya puasanya Ramadan yang wajib saja, maka jangan dipaksakan dia kamu harus puasa Daud, atau kalau tidak kamu harus puasa 3 hari dalam sebulan. Lah orang itu kan amal soleh itu kan ada kecenderungan masing-masing. Ada yang kuatnya di puasa, tak kuat di zikir. Ada yang kuat di zikir, tak kuat di silaturahim misalnya. Ada kuat silaturahim, tak kuat bangun malamnya. Maka menyesuaikan, memilih mana amalan-amalan yang itu cocok dengan kondisi kita. Dan dengan catatan yang kedua, jangan sampai itu kita memaksa-maksakan diri. Orang yang baru kuatnya ketika dalam konteks puasa, misalnya dia kuat hanya ayyamul bid, maka dipersilahkan. Orang yang kuatnya puasanya Senin Kamis, silahkan. Orang yang kuatnya puasa Daud, silahkan. Jangan sampai beban mobil sedan dibebankan dengan beban mobil truk, maka ini akan muncul kerusakan nanti. Apa bentuk kerusakannya? Bentuk kerusakannya, satu, dia tak mampu. Yang kedua, ini yang bahaya, kalau dia patah arang. Ini bahaya. Patah arang itu maksudnya, capek kayak gini, mending berhenti saja sudah. Nah, itu namanya patah arang. Maka mending itu sedikit, bahwa itu amalan-amalan soleh itu sedikit, dan itu didawamkan, istiqamah, continue, terus konsisten melaksanakannya. Sekalipun sedikit, kalau dia dawam, kalau dia terus menerus, itu sangat dicintai Allah dibandingkan dengan yang banyaknya bahasa kita Palembang ini bederuk sekaligus, tapi habis itu istirahat. Sekali duduk dia sehari biasanya cuma, kalau kita bahasakan cuma itu tak pantas, tapi kalau mau dibandingkan dengan yang lebih, itu bahasanya cuma. Orang itu cuma bisanya setengah halaman Al-Quran saja, selesai, khalas, tak usah paksakan jadi 1 halaman. Tapi ketika dia laksanakan setengah halaman itu, dia tetap santai, dia enjoy melakukannya. Ini jauh lebih baik daripada kemudian dia melaksanakannya sekali baca 15 juz, habis itu setengah tahun tak baca Quran lagi. Maka setengah halaman dibaca terus menerus, dia enjoy, dia menikmati, ini lebih baik. Maka kata beliau, begitulah dalam kita menyikapi apapun dalam kehidupan beragama kita, baik untuk diri kita maupun kita sebagai seorang, apapun posisi kita. Mau ayahkah? Ayah kan kita merasa menjadi imam di rumah tangga. Selama yang wajib itu sudah dikerjakan anak, maka untuk memilihkan yang sunnah-sunnah, monggo kerso, silahkan. Terserah anak kita mau milih yang mana. Mau milih misalnya, dia maunya misalnya menghafal surat-surat pendek saja, khair, silahkan. Jangan paksakan untuk melakukan yang lain lagi. Ditakutkan nanti dia ngambek, merajuk, kecil hati, ujung-ujungnya merasa terpaksa. Lihat kata Imam Al-Haddad, bahwa satu kebaikan, satu cinta, satu amal soleh, kalau dipaksakan itu tak akan bertahan lama. Dalam dunia pendidikan kita lihat, kalau kita kalkulasikan dari 1000 santri yang masuk misalnya di satu sekolah, di satu pesantren, biasanya pesantren nih, pesantren ini kadang-kadang kebanyakan jadi tempat obsesinya orang tua yang tak kesampaian. Merasa bapak ibunya sudah hijrah, ini sudah hijrah, kemudian pengen hafiz Quran tapi sudah lewat, sudah anakku saja sudah. Anaknya tak mau masuk pesantren, dipaksakan masuk pesantren. Biasanya yang seperti ini nih, lihat akan bikin ulah. Minggat kah? Ngantuk dalam kelas kah?
Mungkin dia mencuri kah, berantem kah, segala apa potensi untuk bisa dikeluarkan dari pesantren dia akan lakukan. Kenapa? Karena itu ada kulfah, ada paksaan, tidak muncul pure dari dalam dirinya. Ini bahaya ya ikhwan, termasuk siapapun yang menyimak siaran ini. Artinya adalah bahwa kalau orang itu mengarahkan boleh, kita deskripsikan kepada anak, kita gambarkan, ini loh nak, kalau pesantren itu begini, memang susah ini, tapi di ujungnya nanti kamu bisa ini, bisa itu, maka enak. Oh enggak Pak, pokoknya saya mau SMP saja. Tapi adik janji atau kakak janji, Pak, Bu, Bunda, kakak janji walaupun masuk SMP misalnya, sore dan malam siap untuk ngaji, untuk belajar, untuk apa? Siap, komitmen. Biasanya yang seperti ini, maaf, tetap semangatnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang ketika dia sekolah dipaksakan oleh orang tuanya. Jadi istilahnya kalau bahasa kami itu anak menjadi obsesi orang tuanya, boneka obsesi. Maka Bapak dan Ibu, kita lihat bahwa kadang-kadang ada orang tua yang pengen banget anaknya itu jadi hafizul Quran. Bahasa kita nih, bahasa Palembang, bahasa kita nih, bahasa Penesa. Kalau lah hafal Quran nak dia apakan budak itu? Kalau dia sudah 30 juz, terus mau ngapain? Apa setelahnya? Apakah kemudian dengan keterpaksaan itu kemudian menjadi semangat, bahkan mungkin dia patah arang. Oke, pokoknya saya sudah hafal Quran, habis itu saya mau SMA, selesai sudah, tidak galak ngapal lagi, tidak galak murojaah. Siapa yang salah? Orang tua. Yang paling penting di akhir zaman ini, baca Fatihah itu yang paling pasti, karena dia rukun dalam salat. Kita anjurkan anak-anak kita hafal surah-surah pendek, itu satu keniscayaan. Tapi untuk memaksa dia hafal sampai 30 juz, tawarkan kepada anak, mau enggak nak? Tapi dengan syarat loh nak ya, bahwa menghafal Quran ini butuh ketelatenan, ketulusan, ikhlas. Tapi bapak janji, ayah janji, abi janji, kalau kamu hafal 30 juz, susah senang bagaimana, bapak umrohkan kamu. Ini janji bapak. Tapi bapak tak memaksa, bapak hanya menganjurkan. Oh, ini anak akan lebih terbuka. Yang ada kan ada pokoknya sekarang ini. Pokoknya kamu, pokoknya ini, pokoknya itu, pokoknya kamu harus hafal Quran deh. Anak di-pressure, di-press, kemudian under pressure anaknya. Sehingga yang muncul adalah anak itu ngajinya keterpaksaan. Walaupun kalau dia tahan 5-10 tahun ke depan dia akan bersyukur pada orang tuanya. Tapi kalau seumur-umur ketika dia belajar sampai ketua dia merasa terpaksa, maka di sini la tadumu ma'al kulfati ulfatun, bahwa sesuatu kalau dipaksakan itu tak akan bertahan lama. Ikhwan dimuliakan Allah. Jadi ini penting. Maka bagaimana triknya, kata Imam Al-Haddad rahimahullah radhiyallahu taala anhu menyatakan bahwa lakukan yang mudah-mudah saja dulu, sekadar kemampuan kita. Ahlan wa sahlan, fadhal ustaz. Sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kekuatan kita, sesuai dengan enjoy-nya kita, tapi itu dilakukan dengan terus-menerus. Maka dinyatakan qalilun qarra khairun min katsirin farra, bahwa qalilun qarra, sesuatu yang sedikit tapi kita enjoy melaksanakannya, lebih baik min katsirin farra, dari sesuatu yang banyak tapi itu membuat kita terbebani sehingga lari daripadanya. Nah, ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diperkuat dengan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, wa kana ahabbus salati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma duwima 'alaiha wa in qallat, wa kana idza shalla salatan dawama 'alaiha. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa diceritakan sahabat bahwa beliau kalau sholat itu menyenangi sholat apa yang didawamkan, dan beliau kalau sudah sholat itu terus akan beliau dawamkan terus menerus. Kemudian selanjutnya diriwayatkan juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada satu saat mengunjungi salah satu istrinya, kemudian istri itu punya pembantu perempuan. Ketika ditanya man hadhihi, ini siapa ibu-ibu ini?
Faqultu, maka aku jawab, imra'atun la tanamu tusalli. Ini ya Rasulullah, ini ibu ini, dia ini malam itu betul-betul enggak tidur, salat terus. Betul-betul tak tidur, dia salat, assalamualaikum warahmatullah, kemudian lanjut lagi salat sampai subuh. Apa yang beliau katakan? Alaikum minal amali ma tutiqun. Hendaklah atas kalian itu melakukan amalan-amalan yang sesuai dengan kemampuan kalian. Fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Bahwa demi Allah, kata beliau, Allah itu tidak akan lelah, tidak akan bosan untuk memberikan kalian pahala sampai kalian bosan untuk melakukan amal soleh. Maksudnya adalah bahwa Allah akan terus-terusan berikan pahala kepada kita selama kita terus melakukan amal soleh. Tapi kalau kita sudah bosan dengan amal soleh, kita tinggalkan, ya Allah berhenti ngasih pahala. Nah, orang ini ditakutkan dengan keterbatasannya adalah ketika dia memaksakan dirinya melakukan amal soleh terus, yang di luar kemampuannya dia paksakan, akhirnya dia lelah, dia capek, tak lelah tak capek dia sakit, sehingga dengan sakit dan lelah itu dia berhenti melakukan pekerjaan tersebut. Maka lebih baik sesuai kemampuan saja, kata beliau. Maka kata beliau bahwa kita ini ya tidak memaksakan sesuatu yang tak ada. Wala nabkhalu bil mawjud, akan tetapi kalau ada maka kita tidak akan bakhil-bakhil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, ini yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian al-hikmatus sabi'atu, hikmah yang ketujuh. Hikmah yang ketujuh, qala radhiyallahu anhu, telah berkata Imam Al-Haddad Qutbul Irsyad wa Usul Ibad wal Bilad. Beliau menyatakan dalam bahasa yang agak jelimet itu seperti ini. Man lam yadfa' anhul faqra qalilul mali lam yuhassil lahul ghina kathiruhu. Kita artikan letter lehnya seperti ini. Siapa saja yang tidak bisa menolakkan daripadanya al-faqra, kefakiran, qalilul mal, oleh sedikitnya harta, lam yuhassil lahul ghina kathiruhu, maka niscaya tidak menghasilkan kekayaan baginya banyaknya harta. Maksudnya disederhanakan kalimatnya seperti ini. Siapa saja yang ketika dalam kondisi sedikitnya harta, maka hartanya tersebut tak menghasilkan manfaat serta rasa syukur kehadirat Allah, jangan diharap orang ini akan punya rasa syukur ketika dia kaya. Kira-kira seperti itu. Orang, ya ikhwan, kalau ketika dia punya harta yang sedikit, kemudian dengan yang sedikit itu dia pandai bersyukur, ini mental-mental orang kaya nih. Yang bahaya adalah dia terus terfokus kepada kekurangannya, apa yang belum dia punya, sementara yang beliau sudah punya, yang dia sudah punya, dia tak perhatikan, dia tak syukuri. Sampai kalau ada lagunya siapa itu, syukuri apa yang ada, itu berat banget bagi orang yang terus terobsesi untuk melihat sawang sinawang, kata orang bahasa Jawanya, sawang sinawang, atau melihat rumput tetangga jauh lebih hijau. Maka orang-orang seperti ini biasanya rasa syukurnya itu sangat minim. Kenapa? Karena untuk menghasilkan rasa syukur ketika dia kaya itu dibutuhkan mental suka bersyukur ketika dia sedang miskin. Alhamdulillah. Mama Nojo, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, buntu, bokek. Tapi walaupun bokek, liur masih lemak. Bahasa ini begini. Yang nonton, liur masih lemak itu selera masih bagus. Seleranya masih selera adipati, selera Demang lah. Kalau makan masih enak, kalau makan masih bisa nambah. Kalau kopi ya terasa nggak dikasih gula, masih terasa pahit. Dikasih gula manis, nah itu kan masih waras normal. Tapi kalau dikasih gula sudah 2 sendok masih terasa pahit, ini kan ada yang salah pada dirinya. Itu artinya sedang tidak baik-baik saja. Maka berarti walaupun kekurangan harta aku, katanya, tapi Allah berikan aku kesehatan. Ini kan mental pensyukur ini. Mental orang yang suka bersyukur. Wah, gimana kamu? Alhamdulillah rumah kecil. Alhamdulillah kontraktor. Maksudnya kontrak tiap bulan bayar.
masih ada duit untuk bayar. Itu kan orang bersyukur, dengan yang sedikit dia masih bisa bersyukur. Nah, yang seperti ini kalau dia diberikan banyak harta sama Allah, besar kemungkinan dia masih tetap untuk bisa bersyukur. Tapi kalau sudah dari awal saja dia tak pandai bersyukur dengan yang sudah ada, kalau ditakutkan kalau diberikan yang banyak, dia akan semakin jauh dari kata syukur itu sendiri. Maka ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dinyatakan kalau sudah seperti itu, inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surah yang kita sudah hafal insyaallah, alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Bahwa alhaakumut takatsur, banyak-banyakan harta. Bahasa Quran terjemahannya itu bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Megah itu bagaimana? Apakah sekadar bangunan? Tidak. Lagi duduk kongkow-kongkow, nongki-nongki. Kawan punya HP lipat-lipat. Wah, saya belum punya HP lipat-lipat. Maka dia berangkat, kita kemana? Ke mall, beli berapa? 2 kita sekaligus beli. Beli HP lipat-lipat. Ini takasur. Padahal satu HP sudah ada. Merasa ini kurang banyak, maka apapun yang Allah berikan masih merasa belum cukup. Kenapa? Karena yang seperti ini tak pandai menghargai yang menurut dia kecil-kecil. Yang sedikit-sedikit itu tak pandai hargai, maka yang besar pun dia terbiasa untuk tak menghargai Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi kalau sudah dipanas-panasi teman sebelah, wah, atau dipanasi sama kawannya, gimana bro? Teman itu sudah beli moge, masa kamu baru yang begini saja? Ah, gampang kita beli. Tak selesai-selesai. Padahal mobilnya sudah ada, mobilnya sehitungan jari. Padahal di rumahnya cuma ada orang 5, tapi mobilnya 10. Hatta asistennya, pembantunya saja dapat mobil. Nah, yang seperti ini, ikhwan yang dimuliakan Allah, sudah aktsar min lazim, kata orang Arab. Sudah tak selazimnya lagi. Maksudnya bagaimana? Bahwa kalau sudah seperti itu, yang ada bukan sekadar adanya, tapi sudah menentaskan nafsu dan syahwatnya. Dan ini sabda Rasulullah SAW, orang kalau sudah tak dari awal tak pandai bersyukur kehadirat Allah nih, maka beliau yang menyatakan, "Lau kana libni adama wadiyani min malin labtagha thalithan." Niscaya anak Adam itu, kalau dia punya wadian, dia punya apa? Punya harta sepenuh 1 lembah atau 2 lembah. 2 lembah isinya fulus semua, duit semua. Apa yang dia pengenkan? Lembah yang ketiga yang berisikan uang dan harta. Kalau lagi sedikit, oh tak sayang dia sedekah. Aduh, lagi bokek. Datang kawan, tolong dong, pinjam uang kah? Berapa? Ya biar tak putus silaturahim, kita 100 saja, biar silaturahim tak putus, 100. Aku punya 200 cuma. Oke, enggak apa-apa. 200 itu 100% kan? Berarti 100 ribunya jadi 50%. Beratkah dia tidak untuk meminjamkan bahkan berikan? Tak berat. Tapi ketika dia sudah punya uang 100 miliar, datang teman, bro, dulu ketika kita sama-sama susah, nanti selagi susah, ente berikan setengah hartamu. Setengah harta dari 200 ribu itu berapa? 100 ribu. Nah sekarang hartamu 100 miliar. Mbok yau bagikah saya barang 50% kah dari hartamu? Oh nak gilo kau besok gitu. Nah itu kita sudah merasa sayang. Padahal kemarin ketika sedang miskin itu 50%-nya kita tidak merasa sayang. Tapi kalau sudah banyak barang ini, wow, Allah madepak minal balak besok gitu tuh. Minta jauh kenyo kanco yang maiko kira-kira. Kau ini tahu minta deh. Kira-kira apa itu? Nah, ikhwan dimuliakan Allah, maka orang yang ketika masa fakirnya tak mampu membuat dia bersyukur, maka ketika kayanya bahkan dia semakin jauh dari hakikat syukur itu sendiri. Maka dinyatakan oleh beliau yang mulia, menyatakan bahwa orang itu kalau punya uang yang banyak, ya seperti yang sering saya ceritakan dalam ilustrasi yang gampang. Ini jalan kita berempat ini dengan pemuda-pemuda harapan bangsa ini berempat jalan. Tiba-tiba
melayang duit 100.000. Wah, akhirnya ikhlas tau'an au karha, ini harus dibagi. Tapi ketika sudah minum es tebu tadi dibelikan itu, coba saja berjalan berdua saja ini 50.000 ini. Atau saya jalan sendirian 100.000, aku dewek makannya ini. Itulah manusia. Jadi kalau dia sudah punya 100 juta, yang pikirannya bukan 100 juta itu untuk dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, tapi pikirannya andaikan ada 200 ini boleh ini. Ada 200, ini 400 juta boleh ini. Maka terus seperti itu, tak akan selesai kapan kecuali kalau dia sudah akan berkalangkan tanah. Artinya tak akan selesai kalau dia tak segera taubat, tak segera menyadari kesalahannya. Maka kata terlambatnya kapan? Ketika dia sudah dimasukkan tanah itu, maka itu baru selesai keinginan-keinginan seperti itu. Maka ikhwan billah Allah, orang kalau sudah ternyata sangat jinak kepada dunia, artinya dia menjadikan dunia itu sebagai obsesinya, tempat tertingginya. Padahal di dalam doa yang diajarkan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hadratur Rasul itu kan mengajarkan satu penggalan doa kepada kita. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, tolong jangan jadikan dunia dalam hati dan otak kami ini ya Allah. Jangan jadikan dunia itu akbar hammina, puncak tertinggi dari keinginan kami itu. Tolong ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai puncak tertinggi cita-cita kami. Wala mablagha ilmina, dan juga ya Allah, jangan engkau jadikan puncak pengetahuan kami itu tentang dunia saja. Pokoknya kalau tentang otomotif ini bannya begini, ini mungkin pelaknya begini Ustaz, kalau yang ngedrive-nya begini, kalau mau mobil lancar kasih nos kah, kasih apakah, kasih apakah, macam-macam paham. Tapi syarat rukun wudhu dia tak tahu. Baca Fatihah bahasa kita tataan. Bicara tentang dunia fasih minta ampun, dimintakan baca Fatihah terkelang-kelang. Maka ikhwan dimuliakan Allah, apakah tak boleh kita punya ilmu tentang dunia? Boleh, sangat boleh. Tapi kalau sekadar ilmu tentang dunia itu kita lihai sekali, tapi tentang ilmu tentang yang wajib untuk agama kita tak paham, bersegeralah kita membenahi diri masing-masing. Karena sesungguhnya dalam satu hadis Hadratul Rasul menyatakan seperti ini, innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah, atau kama qala Rasul. Beliau dawuh yang mulia Hadratul Rasul menyatakan, sesungguhnya Allah sangat benci, Allah sangat muak, Allah sangat murka dengan orang-orang yang alim dengan dunia, pengetahuannya mantap surantap, sementara tentang akhirat dia tak punya pengetahuan sama sekali. Baca Fatihah tak bisa, syahadat tak lurus, kemudian kiblat itu apa dia tak tahu, hadis apa hadas dan najis pun dia tak tahu. Ini musibah. Tak apa-apa kita punya ilmu dunia yang sangat tinggi karena kita sedang berada dalam dunia, tapi mbok diimbangi dengan ilmu-ilmu tentang akhirat dan kewajiban-kewajiban dalam beragama. Itu baru orang yang ideal. Wala taj'alid dunya akbar hammina, ya Allah, tolong jangan jadikan dunia ini puncak cita-cita kami. Banyak sekarang anak-anak muda, ya Allah, salawati dulu deh, pengen kemana? Pengen ke Mekah, ya Allah, Madinah. Wah, mantap. Yang baru pulang haji kita doakan haji yang mabrur insyaallah, amin Allahumma amin. Yang belum, yang berangkat haji, mudah-mudahan Allah panggil hadirkan kita ke Mekah dan Madinah, amin Allahumma amin. Yang sudah pacak ngulang lagi insyaallah. Yang belum haji, kalau lakinya haji, naik Pak Haji, jadi naik haji kira-kira. Ikhwan dimuliakan Allah, bahwa ada orang yang cita-citanya pengen kemana? Pengen ke London, pengen nonton bola di Old Trafford, pengen nonton klub kesayangan saya. Bolehkah? Sangat boleh. Tak bolehkah? Tak ada larangan tak boleh, boleh saja.
Tapi pakai ongkos sendiri, jangan minta diongkoskan sama negara. Apalagi pakai sambil korupsi, jangan. Yang kedua, imbangilah. Ente kalau sudah sampai ke London, sudah sampai ke Inggris, berarti sangat mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Furoda bila perlu. Kalau pacak imam masjid yang terdekat, guru ngajinya itu kau furodakan, itu baru lebih mantap lagi. Baru ke Pakam itu naik first class. Wah, Pakam ini apa kata guru ngajinya, ala kelemah hidup. Begitu. Ini fasih tentang dunia. Semua celuk beluk dunia dia hafal A sampai Z, tapi tak pernah ada keinginan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Wah, itu masjid kayaknya bolong-bolong, protes, bikin status, ini dasar pengurus masjid, nyumbang tidak? Biasa itu. Yang banyak protes itu paling sedikit sumbangannya. Yang paling vokal di masjid itu biasanya nyengok cengkelekannya biasa 5.000 itu bukan 100.000. Biasanya kalau di walimah tidak, insyaallah. Tak jauh beda, sama baik. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita sangat-sangat diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdunialah engkau seolah-olah engkau hidup selamanya. Tapi hati-hati, jangan sampai engkau terlena. Jadikanlah bahwa umurmu pendek dan kau mati bukan besok, sebentar lagi. Nah, ini kan ada pola keseimbangan. Maka kata beliau, man lam yadfa' anhul faqra qalilul mal lam yuhassil lahul ghina kathiruhu. Bahwa orang yang ketika sedikit hartanya dia tak pandai, tak soleh, tak syukur kepada Allah, tak semakin membuat dia taat, apalagi kayanya. Sudahlah, maaf ya, maaf. Dia ini nafasnya Senin Kemis. Penghasilannya itu sangat pas-pasan, tapi sholat tak mau, puasa enggan, kemudian ke masjid itu kalau orang azan tutup telinga. Tapi kalau ada yang datangkan misalnya bakso kita keramaian ya, kenduri apapun ada jagat joget, dia di sop terdepan, istawa tadilu, dia di depan sop paling depan, khusyuk dia, bila perlu nyawer dia. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, kan tidak berimbang. Dengan kondisi yang mestinya, dalam kondisi yang susah itu kan orang itu kan tadarru', menghamba-hamba, mengiba-iba kepada Allah. Ya Allah, mak mano iko ceritanya, ya Allah makan saro iko, payo unjuk kami makan, mak mano cara terserah engkau. Pacaklah kau ya Allah, kira-kira itu. Pacaklah engkau ya Allah, nak mano unjuk kami rezeki ini. Itu kan semestinya seperti itu. Tapi ternyata dengan kefakirannya itu bahkan dia sombong sama Allah. Oh, bahaya ini. Kalau dijadikan kaya itu akan lebih dahsyat lagi kesombongannya. Maka kata beliau, pun begitu kadzalika man lam yantafi' biqalilil ilmi fahuwa minal intifa'i bikatsirihi ab'adu. Pun demikian kata beliau, siapa saja yang tak bisa manfaat sedikit ilmunya, maka memanfaatkan ilmunya yang banyak itu bahkan akan semakin berat dan susah, atau semakin tak mungkin. Dianalogikan beliau seperti itu. Jadi ada madkhalnya, ada muqaddimahnya yang pertama tadi, masuk ke intinya pesan itu yang ini. Bahwa pun demikian kata beliau, siapa yang dengan sedikitnya ilmu itu tak ia manfaatkan, tak ia amalkan, maka banyaknya ilmu tak usah diharap ketika dia mau mengamalkannya, semakin jauh. Artinya dengan ilmu yang sedikit saja apa? Rasulullah SAW menyatakan bahwa la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin atau taliqin. Janganlah engkau meremehkan perbuatan yang baik sekecil apapun, sekalipun itu menjumpai saudaramu itu dengan kondisi tersenge, bahasa gitu, atau tersenyum dengan muka yang ceria, tidak cemberut, dengan muka yang enak dilihat, tidak selalu semacam dililit sama ojol 5 tahun tak bayar-bayar misalnya. Artinya ketika berjumpa bentuk amal soleh itu dengan amal-amal yang kita remehkan,
Amal yang diremehkan itu salah satunya tersenyum kepada siapapun yang kita jumpai, atau engkau mengucapkan salam pada orang yang engkau kenal atau yang orang engkau tak kenal sama sekali. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, bahwa ternyata kalau kita lihat kadang-kadang saya tak nyebut siapa, saya sendiri ketika wah ini kawan ucapin salam, tapi ketika saya tak kenal, saya mungkin segan kah, alasan malu kah? Padahal tidak seperti itu. Mestinya ya kata beliau, kau kenal kah tidak kenal ya ucapkan salam. Itu idealnya. Nah, sudah tahu ilmu salam tentang salam tapi tak diamalkan, ini namanya tak mengamalkan amalan yang kecil, ilmu yang sedikit atau kecil. Sudah tahulah kita hadis atau riwayat, walaupun kita tak hafal ini, makan itu dengan tangan kanan. Makan itu utamanya kita duduk. Makan itu utamanya diawali dengan basmalah. Maka masih makan dengan tangan kiri, kemudian makan langsung berukup makan. Diingatkan oleh bininya, Pak, Bi, Yah, Papi, baca basmalah. Sudah dalam hati, padahal macam itu kan artinya tak mengamalkan ilmu yang sedikit. Diberi sedikit saja dia tak amalkan, apalagi ilmunya banyak, fahuwa ab'adu, akan lebih susah mengamalkannya, kata Imam Al-Haddad. Ada cerita, saya tak tunjuk orangnya. Jadi disinyalir tempat tersebut, dicurigai tempat tersebut pakai penglaris, ya, kira-kira seperti itu. Dengan kondisi yang masyhur, kata orang-orang, kalau makan di sana enak, tapi pas basmalah itu kalau kita doa langsung rasanya anyep, itu enggak enak. Fulan bin Fulan ini dia makan sama temannya, dia enggak baca basmalah. Wih, kau ni baca basmalah? Enggak apa-apa, nanti kalau baca basmalah enggak enak ini makan, kata. La tahu ma itu masih tidak baca basmalah budak ini demi rasa enak itu. Nah, ini kan agak lain yang seperti ini. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Haddad, barang siapa yang sedikit ilmunya tak dia amalkan, maka mengamalkan ilmu yang jauh lebih banyak itu pasti jauh panggang dari api. Kira-kira seperti itu yang dapat kita bahas. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan manfaat. Usikum nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.